Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Prasetyo dengan NIM 23166. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas modul 7 yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Nah, di sini terdapat topologi dan tabel pengalamatan. Langsung aja, satu PC, kemudian switch, kemudian dua router, dua router. Nah, setelah itu satu eksternal, nah, eksternal server. Nah, setelah itu kita beri nama terus stabilitasnya visual S1, R1, ISP, kemudian eksternal. Nah, setelah itu kita sambungkan sesuai dengan topologi straight through dari straight 0 ke F06, kemudian dari F05 ke G0/1, G0/1, kemudian dari G0/0 ke G0/0. Setelah itu yang terakhir dari G0/1 ke F0. Nah, setelah itu kita cek kemudian berangkat udah langkah satu saya sambungkan kabel sebagaimana topologi sudah, habis konfigurasi pada router dan switch. Nah, untuk ini nanti kita ke CLI, enter, kita copy aja ini, paste, kita enter, kita enable terlebih dahulu. Nah, enable, kita paste. Nah, setelah itu kita configure terminal FT. Nah, setelah itu kita copy ini, enter, kemudian N. Setelah itu reload. Yes. Oke, kita tunggu. Kemudian kita keluar. Nah, yang waktu itu hapus konfigurasinya itu berada di switch. Setelah itu langsung aja konfigurasi alamat address untuk PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Nah, di sini saya menggunakan IPv4 itu ini aja 192.168.1.10. Setelah itu stabilitasnya ini kemudian default gateway-nya itu berada di untuk router 1. Nah, ini 192.168.1.1. Nah, setelah itu untuk IP address-nya untuk Vinam itu ini kita copy aja, kita paste. Jangan lupa cek apabila ada spasi. Untuk traffic-nya itu 64, ya 64, kemudian untuk default gateway-nya, copy aja, kita paste. Nah, setelah itu kita keluar. Nah, sudah. Kemudian konfigurasi router R1, ISP, dan switch menggunakan konfigurasi aman yang disediakan berikut. Pada Pro modus, global, switch, dan router. Copy paste konfigurasi untuk setiap perangkat dan simpan ke dalam setup config. Sengaja kita ke ini dulu ke R1, ya, ke R1 terlebih dahulu aja, ke R1.
ini R1. Nah, setelah itu kita beri enable, kemudian kita beri namanya hostname R1, kontak state terlebih dahulu. Oke, hostname R1. Nah, setelah itu kita beri, kita copy aja ini. Nah, kita copy, paste, enter, kemudian kita beri ini application 6 unique case routing, kita paste, enter, setelah itu interface -0/0. Nah, cek aja -0/0. Oh, ini R1 -0/0. Nah, copy addressnya 0.2. Kita cek R1 0.2, yang -0/0 0.2, terus ininya 252. Setelah itu kita langsung aja kita enter. Ini sudah langsung ini kita copy, kita paste. Nah, setelah itu link lokal sudah, kemudian IP NAT, kemudian shutdown. Kita paste aja. Nah, setelah itu interface G0/1. Kita copy aja ini semuanya. Kita copy, kita paste. Nah, setelah itu G0/1 sudah, langsung kita berpindah ke ini untuk IP rootnya. Kita copy, kita paste. Nah, sudah. Nah, sudah, kita keluar. Kemudian kita berpindah ke konfigurasi ISP. Ya, ini ISP, kita keluar, kita minimize saja. Kita kira overload ya, sudah overload. Kita berpindah ke ISP. CLI koneksi. Setelah itu, terus bentukannya itu kemudian nama folder yang ini di semuanya itu kita beri namanya hostname-nya hostname ISP. Setelah itu enter. Nah, setelah itu setelah ISP kita beri no IP domain lookup. Langsung copy, kita paste. Nah, udah IPv6 unicast routing, kita ke interface G0/0. Iya. Setelah itu kita beri IP address-nya sampai no shutdown. Kita copy, kita paste. Nah, sudah. Setelah itu kita enter, no shutdown, kemudian interface G0/1. Kita copy. Setelah itu kita ke ini, kita copy lagi untuk interface G0/1-nya. Langsung sudah, langsung kita ke IP root-nya.
Nah, sudah. Setelah itu, konfigurasi untuk switch. Kita berpindah ke switch, kita minimize switch ke satu. Mohon maaf, tadi ada diklik satu. Nah, kita ke switch, kita enable, kemudian kita ke config terminal. Setelah itu, uh, kita beri hostname-nya. Hostname S1. Sudah hostname, langsung aja kita ke copy aja ini dari no domain sampai interface. Nah, setelah itu kita copy aja ini IP address-nya sampai no shutdown. Kita copy, kita paste. Dan setelah itu to shutdown, kita enter, kita exit. Setelah exit, kita beri IP default gateway-nya sampai N. Nah, setelah itu kita cek aja ini untuk default gateway-nya S1 tadi kan S1 1.1. Oh iya, 1.1 ini default gateway-nya. Setelah itu kita langsung aja ke langkah selanjutnya. Kemudian ini untuk router R1. Nah, kita lihat sampai sini kan, sampai switch sudah, exit. Kemudian untuk IP default gateway-nya sudah, kemudian N, setelah N, masuk kita ke langkah 5, kita ini minimize saja. Konfigurasi tabel IP host pada router tersatu. Tabel host memungkinkan Anda untuk menggunakan hostname untuk terkoneksi ke suatu perangkat remote dari IP address-nya. Tabel host menyediakan resolusi nama bagi perangkat dengan konfigurasi berikut. Copy dan paste konfigurasi di bawah ini untuk router R1. Konfigurasi ini akan memungkinkan Anda menggunakan hostname. Nah, untuk menjalankan perintah ping dan terserut pada R1. Berarti langsung aja langkah kelima R1. Bisa sudah buat aku bisa nih. Dan kan kalau misalnya aplikasinya luar biasa jadi Lanjut. Nah, kemudian konfigurasi tabel IP-nya tadi kan. Langsung aja kita ke R1. R1. Setelah itu, kita ini copy aja semuanya ini sampai N. Setelah di copy, kita paste. Nah, setelah semua selesai, langsung aja ke langkah kedua, menggunakan ping untuk menguji jaringan. Setelah itu, gunakan perintah ping untuk memastikan konektivitas end-to-end. Langkah 1, jadi konektivitas, ini kita minimize dulu. Dari jaringan R1 menggunakan PCA. Kita ke PCA. Kita command from. Nah, setelah itu, ping PCA ke default gateway-nya menggunakan IP address V4 interface gigabit 00/1 dengan dari router. Nah, kita ping aja. Nah, berhasil. Setelah itu, kemudian ping ini. Dalam contoh ini 4 ICMP itu request masing-masing 32 GB. 32 GB yang dikirim dari respon yang diterima. Nah, dalam waktu kurang dari 1 milidetik dengan tidak ada kehilangan paket atau loss. Nah, 0% loss. Nah, waktu transmisinya itu dan dapat balasannya dapat bertambah jalan dengan request dan respon ICMP diproses
oleh lebih banyak perangkat selama perjalanan ke dan dari tujuan akhirnya. Nah, kemudian ini tuh dapat pula dikerjakan menggunakan IPv6 address dari default gateway-nya, yaitu gigabyte 00/1 dari routernya. Selanjutnya kita ping. Nah, ini 0% loss, sama seperti IPv4 menggunakan IPv4. IPv6 juga sama, bisa dengan batch-nya itu 32. Untuk itu minimumnya yaitu 0 milisecond, 0 ms, dan minimumnya 0 ms. So, kita copy aja ini untuk copy-nya. Ya, lu ada lapangan berarti ya banyak bola gitu. Terus di sana nih mengejar bola di mana itu ada kayak ada golnya gitu. Itu kita tempat dan tempat ini selang tentang dan mungkin di bawah Nah, seperti ini. kemarin itu untuk Nanti aja. ini oh nah Nah, setelah itu dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata IPv4. Nah, untuk detail itu time to live atau IPv4 hop limit dengan hop limit. Opsinya gunakan website untuk melihat IPv6 hop limit value. dan kita Nah, di sini langsung aja kita ping salah invalid comment. Nah, oh iya, kita langsung aja kita ping karena ini menggunakan website, ini adalah opsional. Langsung aja kita ping ini tadi invalid, kita lakukan ping, kemudian kita paste. Nah, enter. Nah, ini berhasil ya. Nah, untuk TTL-nya 128, TTL-nya 128, kemudian average-nya itu 3 milisecond, 3 ms, TTL-nya 128. Kemudian kita ping ini, kita copy aja langsung untuk menghemat waktu. Oh ya, jangan lupa ping. Kita ping. Nah, untuk average-nya ini 4 milisecond. Kemudian untuk TTL-nya itu 128 sama ya 128. Ini TTL-nya 128 sama seperti yang di atas. Kemudian untuk R1 kita copy aja ini. Kita copy, kita paste di sini. Kita ping, kita paste, enter. Nah, ini untuk R1 TTL-nya itu 225, 255, 255, TTL-nya 255. Kemudian untuk average-nya itu 0 ms. Kemudian untuk IPv6-nya F1 kok di copy, kita ping, ping, kemudian kita paste. Nah, setelah itu kita enter, kita tunggu. Sama seperti TTL-nya dengan IPv4, yaitu 255, tapi untuk average-nya itu 1 milisecond. 1 milisecond.
Kemudian untuk S1 kita lakukan ping RTU sekali. Nah, tapi ini bisa lakukan ping lagi aja. 112. Nah, ini 0% loss. Average-nya 1 milisecond. TTL-nya 255. Kemudian kita gunakan FPV6-nya. M milisecond. Tadi 1, sekarang kalau yang FPV60, TTL-nya sama, 255. Kemudian R1, satu milisecond, TTL-nya 255. Kemudian untuk yang FPV6-nya dari R1, nah ini 0 milisecond, kemudian TTL-nya 255. 255. Level 2 aja. 2. 255. 2 aja. 255. Ya, 255. Kemudian untuk ISP-nya kita copy 1. Kita ping 01. Kemudian kita enter. RTU sekali. Kita ping lagi. Untuk ISP 0 milisecond. TTL-nya 254, 254. Setelah itu untuk ini ISP yang IPv6-nya kita copy. Nah, jangan lupa ping sama TTL-nya 254. 254, kemudian fs-nya 0 milisecond. Kemudian untuk yang ini G0/1 kita copy. Dua lima, tapi TTL-nya 254, 254, average-nya 0 milisecond. Kemudian untuk yang IPv6 yang G0/0, G0/1, nah, cek TTL-nya sama 254, untuk average-nya 0 milisecond. Eksternal, oh ya lupa, untuk eksternal kita belum konfigurasi. Desktop IP configuration. Nah, untuk eksternal untuk IPv4-nya 209.165.200.226. Kemudian untuk IP default gateway-nya ini kita copy aja.
Kemudian untuk API V6-nya, ini API V6-nya kita copy aja, Untuk background. kemudian kita paste, kemudian traffic-nya 64. Kemudian untuk default gateway-nya, ini default gateway-nya, nah kalau sudah, kita keluar, kita sudah selesai. Sengaja tadi ke sini, lanjutin dari eksternalnya. Setelah kita scroll, kita langsung copy aja ini. Untuk IPv4-nya, kita copy, kita lakukan ping, kita paste, RTU sekali, 25% loss, kita ping lagi. Nah, untuk TTL-nya itu, eksternal itu 126, dengan average-nya itu 0 milisecond. Kemudian kita copy untuk yang IPv6-nya, ini IPv6, kita copy aja, lakukan ping, sama seperti IPv4. Yang sama 126 untuk TTL-nya 126 1 milisecond. Langkah kedua, gunakan ping extend pada PCA. Masing-masing ada dua. Kode command prompt tekan mantap. Jadi kita ke CMD. Kita ke CMD. Lakukan ping. Lima 9 165 500 26. Nah, kemudian langkah kedua itu lakukan ping pada PCA, ini PCA dekat sama. Kemudian lakukan ping. Kita lakukan ping. Setelah itu kita ping ini. Kita copy. Oh iya, jangan lupa itu apa itu mintenya. Nah, kita tunggu. Kemudian hubungkan kembali kabel internet yang aktif dengan enable sekitar 30 detik. Ini kan ngelooping kan ya. Nanti perintahnya ini udah langkah ketiga untuk mengilustrasikan hasil ke suatu host. Tujuan tidak dapat dicapai. Putuskan koneksi kabel antara router dan eksternal atau shutdown interface-nya pada root ISP. Saat jaringan fungsi benar, lakukan ping untuk menentukan apakah respon destinasinya berapa lama menggunakan sampai menerima satu balasan cek flight suatu tujuan. Nanti kita lakukan ke gigabit ISP. Ke ISP. Nah, kemudian ke gigabyte 0/1. Gigabyte 0/1 kita off-kan. Kita off-kan.
Tapi juga bisa menggunakan perintah menu shutdown. Bisa kita cek ke physical yang config. Nah ini kalau lagi kalau mau ngidupin, kalau mau itu kita off kan lagi. Ini belum untuk mengaktifkan dan menggunakan perintah shutdown untuk sebelum bergerak ke langkah berikutnya sekitar 30 detik lakukan ping jika berhasil. Kemudian kita ping aja jadi lagi no shutdown no start. Nah kemudian kita cek yang tadi di config. Nah dia nyala lagi, kita cek di PCA. Nah ini kita kemudian Ctrl C untuk menghentikan perintah. Ctrl C kan. Tadi kan terdapat pesan yang diterima. Pesan yang diterima itu yaitu ini request timeout dan destination host uncreatable. Itu request timeout dan sini kita copy lagi ini. Yang agak bermasalah. Nah kita copy aja, copy di paste. Nah tadi yang bermasalah itu request timeout dan keluar kata destination host uncreatable. Setelah itu enable no shutdown setelah 3 detik ping statusnya kembali sukses. Nah, setelah itu langkah ketiga uji konektivitas jaringan satu menggunakan Francisco ping. Pada Francisco langkah ini menggunakan R1 dan switch. Tapi kita ke R1. Kita minimize terlebih dahulu. Kita ke R1. Kita ke R1, kita enter. Nah, setelah itu kita ke sini. Nah, setelah itu kita lakukan ping 209 165 200 226. Berarti sukses. Pakai tes. Average-nya 0 ps. Kemudian lakukan satu table lokal telah konfigurasi pada router catatan maksudnya tidak bersifat case sensitif. Oke. Kemudian kita ping ke eksternal sama sekali ke eksternal. Eksternal. Pertanyaannya IP address apa yang digunakan untuk yang digunakan? IP address yang digunakan itu 226 yang tadi. Kemudian yang terakhir ini bukan yang keempat, Anda menggunakan suatu stamping mengamati kapan adanya persoalan yang jaringan. Ping ke 206 ulangi 5000.
Nanti kita ke sini dulu, adakah opsi ping pada cari ping enter aktifin 6. Kita lakukan ping, aktifin 6. Kartu addressnya 201. Poinnya itu sebanyak 2 saja. Size diagramnya extend comment, no. Sheetnya no. Selanjutnya kita continue. No, 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 sama untuk yang ini selanjutnya kita review aja sampai sini. Kita voting. Coba hashtag no semua no dihapus. Kemudian lakukan ping text apa itu projectnya menggunakan extend mengamati adanya selang 5 detik kemudian dikonversikan pada USB router ISP. Tadi ini sudah kita kembali ke ISP cari setelah itu isi dulu aja. Kemudian kita ke yang satu lagi, kita cari, kita ini di enter lagi, bukan di R1 tapi di R1. Setelah itu lakukan ping lagi, akhirnya yang tes volume gitu. Kita kalahin dulu aja selama. Kemudian kita lakukan 3, yaitu gunakan perintah tracer pada VCA.
PCA, kemudian perintah tracer itu ketik tracer 209 titik 165 titik 200 titik 226 atas itu aja. Bukan masuk. Kemudian gunakan opsi minus D lagi, saya copy aja ini, kita lupa minusnya, minus invalid command. Kemudian untuk yang ketiga gunakan perintah root, sudah ini tadi. Ini di F1 ya. Ini kita lakukan Ctrl Shift 6. Nah, di sini untuk yang tadi kan repeatnya kan 1000. Kemudian kita ke ini tadi, ke PCA tadi sudah, kemudian ini ke kontrol ke R1, kita paste, tracer root, kita enter, kemudian tracer untuk yang IP6-nya, kita sama, kita copy aja. Ini adalah hasil yang telah dikeluarkan oleh IPv4 dan juga IPv6. Kemudian langkah yang keempat, ke S1, kita copy aja. Setelah itu, untuk IPv6-nya, kita copy aja. Kemudian latihan keempat, copy paste dan konfigurasi berikut dalam router DSP. DSP untuk output yang dikeluarkan ini seperti ini untuk IPv6-nya dan juga IPv4-nya. Setelah itu, kita ke ISP. Jadi kan sudah untuk hostname ISP 0/0. Dan sudah, pertanyaannya itu apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network. Nah, kesalahannya itu saat konfigurasi IP address-nya. Nah, kemudian jika Anda melakukan ping suatu address yang ada remote network seperti 209.165.200.227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini? Apa yang harus dicek? Nah, yang harus dicek itu request timeout-nya. Nah, request timeout itu request-nya itu dilakukan ping suatu alamat host yang harus dicek adalah konfigurasi IP address-nya.
dan cek konektivitas networknya. Kemudian soal ketiga itu pertanyaannya itu, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network, dalam topologi seperti 192.168.1.5.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Yang diindikasikan itu destination uncreable address atau tujuan targetnya tidak dapat dijangkau. Kemudian berapa nilai IPv4 TTL di set host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang digunakan untuk perangkat Cisco? Untuk nilai IPv4 TTL di set pada host Windows adalah 128. Dan nilai IPv4 TTL ditentukan pada perangkat Cisco adalah 255. Kemudian berapa nilai IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco? Nilai dari IPv6 hop limitnya itu diatur pada Windows adalah 128 yang tadi. Kemudian untuk nilainya tuh hop limitnya tuh di set adalah 255. Seperti itu. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.